Berita aktual, 23 Agustus 2025. India dan Pakistan kembali menjadi sorotan dunia. Dua negara besar di Asia Selatan ini terus diliputi ketegangan yang seolah tak pernah berakhir. Sejarah mencatat, sejak 1947 hingga kini, 4 perang besar telah pecah, disertai ribuan bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan. Kashmir, wilayah yang kaya namun penuh sengketa, menjadi titik api utama. Tanah yang diperebutkan karena kepentingan politik dan kekuasaan kini terus berdarah tanpa tanda-tanda perdamaian sejati. Konflik ini bukan hanya tentang batas wilayah, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang dalam. Kebencian antar bangsa semakin mengakar, ketidakadilan merajalela, dan kekerasan seakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski berbagai perjanjian damai pernah dibuat, semuanya berakhir dengan kegagalan. Setiap kali senjata dibungkam, dendam lama kembali menyala. Dan hingga kini perdamaian antara India dan Pakistan masih jauh dari harapan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Saat bangsa-bangsa menolak terang kebenaran dan memilih berjalan dalam jalannya sendiri, kutuk pun mulai bekerja. Malam ini, kita merenungkan kenyataan yang menyakitkan. Bagaimana dua bangsa besar, India dan Pakistan. Kutuk pertama, penyembahan palsu, kebutaan rohani. Tuhan tidak akan dibagi. Tuhan tidak akan disandingkan dengan patung. Tuhan tidak akan diwakili oleh Allah lain. Namun inilah yang terjadi di dua bangsa besar ini. India, tanah di mana ribuan dewa disembah, tapi tak satu pun yang hidup. Pakistan, bangsa yang mengaku mengenal Tuhan, tapi menolak anaknya, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Mereka bersujud, mereka berdoa, mereka membawa dupa dan suara, tapi langit tetap diam, karena sesembahan mereka bukanlah Tuhan yang sejati. Ulangan 32 ayat 16 mengabarkan, mereka membangkitkan cemburuku dengan Allah asing, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Dan karena itu, kutuk kedua datang, kebutaan rohani. Mereka akan melihat, tapi tidak mengerti. Mereka akan mendengar, tapi tidak percaya. Mereka akan mencari keselamatan, tapi akan tersesat dalam kepalsuan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Roma 1 ayat 28. Di India, kuil berdiri megah, tapi jiwanya kosong. Di Pakistan, suara azan menggema, tapi roh Tuhan tidak hadir. Karena mereka menolak nama di atas segala nama, Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Selama salib dianggap penghinaan, selama Injil ditolak mentah-mentah, selama penyembahan dilakukan kepada ilah buatan manusia, kutuk ini tidak akan berhenti. Firman Tuhan di dalam Roma mengatakan, orang-orang itu mempunyai semangat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka menyembah, tapi Tuhan tidak menjawab. Mereka mencari terang, tapi malah berjalan dalam gelap. Itulah kebutaan rohani. Itulah hukuman dari penyembahan palsu. Inilah kutuk pertama atas India dan Pakistan. Mereka disesatkan oleh penyembahan yang mereka pilih sendiri dan dibutakan oleh kebohongan yang mereka sebut sebagai kebenaran. Kutuk kedua, perang yang tak pernah selesai. Ada darah yang terus menjerit dari tanah perbatasan itu. Tanah yang menolak damai, tanah yang menyerap kebencian, tanah yang memuntahkan peperangan. India dan Pakistan tidak sedang mencari kedamaian. Mereka sedang menanam benih kehancuran. 1947, 1965, 1771,
1999, 4 kali perang besar, dan ribuan kali gesekan bersenjata di antaranya. Namun setiap perang bukan menumbuhkan pengampunan, tetapi menyuburkan dendam. Setiap perjanjian damai hanyalah kertas dingin yang cepat terbakar oleh kebencian yang belum padam. Ini adalah kutuk bagi bangsa-bangsa yang menolak Tuhan dan memilih menyembah berhala dan Allah yang bukan Allah yang hidup. Kutuk bagi bangsa-bangsa yang lebih memilih menumpahkan darah daripada merendahkan diri di hadapan salib, karena kesombongan telah menggantikan keadilan, karena dendam telah menutupi belas kasihan, karena penyembahan palsu telah menyingkirkan kebenaran. Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada kutuk yang pertama, perang yang tidak akan pernah selesai. Selama patung disembah dan nama Yesus ditolak, damai tidak akan pernah bertahan. Selama mulut bersumpah atas nama Allah asing, tetapi tidak pernah sujud kepada Anak Domba, pedang tidak akan pernah disarungkan. Mereka menabur angin dan mereka akan menuai badai. Hosea 8 ayat 7. Dan lihatlah sekarang, angin itu telah menjadi topan. Perbatasan berubah menjadi neraka terbuka, dan siapapun yang menyulut peperangan akan dibakar oleh apinya sendiri. Inilah kutuk kedua bagi India dan Pakistan. Kutuk peperangan tanpa akhir karena mereka menolak pribadi yang membawa damai, Yesus Kristus. Kutuk ketiga, Kashmir, tanah yang menolak damai. Kashmir, tanah yang kaya, tapi menjadi panggung bagi kutuk. Tanah ini diperebutkan bukan karena kebenaran, tapi karena keserakahan. India dan Pakistan mengklaim wilayah itu. Dan beginilah firman Tuhan berbicara tentang tanah yang diinjak dengan niat jahat, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Tanah itu bukan hanya menjadi rebutan, tanah itu kini menolak keduanya. Kutuk ketiga adalah ini: tanah Kashmir tidak akan menjadi milik siapapun yang tidak mencari Tuhan. Ia akan tetap berdarah sampai langit melihat pertobatan yang sejati. Kutuk keempat, ketidakadilan dan kekerasan yang tak terhentikan. Kutuk keempat yang menimpa India dan Pakistan adalah kutukan yang membawa kepada ketidakadilan yang tak terhentikan dan kekerasan yang terus berkembang. Bangsa-bangsa yang menolak untuk hidup dalam damai dengan umat Tuhan, yang menanggalkan keadilan dan merayakan kebencian, akan merasakan dampak yang jauh lebih dalam. Ketika mereka memuliakan kekuatan, kebanggaan, dan ideologi mereka sendiri, mereka menumbuhkan benih-benih ketidakadilan yang menghancurkan tatanan sosial mereka. Sejak zaman peperangan antara India dan Pakistan, kedua bangsa ini tidak pernah menemukan kedamaian yang sejati. Mereka berjuang bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan rasa saling benci yang telah mengakar kuat dalam sejarah mereka. Ketika mereka terus menolak untuk mendengar suara Tuhan yang memanggil mereka kepada perdamaian, mereka justru membuka pintu bagi kebrutalan yang tak terhentikan. Mereka melanggar hak asasi manusia, menindas sesama mereka, dan menabur kebencian kepada yang berbeda. Keadaan ini tidak akan pernah berubah sampai mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 22:13-17 mengingatkan kita tentang orang yang tidak memperhatikan keadilan dan malah menindas sesama. Celakalah dia yang mendirikan rumahnya dengan cara tidak adil dan biliknya dengan curang, yang memaksa sesamanya bekerja tanpa diberi upah dan tidak memberikan haknya. Matinya akan segera datang dan tidak ada yang akan menguburkan.
Begitu pula dengan India dan Pakistan. Ketidakadilan ini akan membawa mereka kepada kehancuran dan setiap usaha untuk mencapainya melalui cara-cara duniawi akan sia-sia. Seiring dengan meningkatnya kekerasan dan ketidakadilan di kedua negara ini, kita juga melihat bagaimana ketidakadilan ini semakin menciptakan kesenjangan sosial yang mengerikan. Mereka yang terpinggirkan, yang tertindas, semakin terperosok dalam penderitaan yang tanpa akhir. Dan mereka yang mendominasi, yang memiliki kekuatan, akan terus hidup dalam ilusi bahwa mereka dapat mengendalikan segalanya. Namun semua ini hanyalah ketidakadilan yang akan berakhir dengan penghakiman Tuhan. Bagi bangsa yang terus menolak keadilannya, firman Tuhan di dalam Amsal 21 ayat 15 berkata, "Melakukan keadilan adalah suatu kegembiraan bagi orang yang benar, tetapi suatu malapetaka bagi orang yang berbuat jahat. Ketika kebencian dan kekerasan terus berlanjut, mereka akan mendatangkan malapetaka bagi mereka sendiri." Ketidakadilan ini akan menghancurkan kedamaian mereka, dan sejarah panjang peperangan hanya akan terus berulang seiring mereka menolak jalan Tuhan yang penuh kasih, keadilan, dan perdamaian. Ini adalah kutuk keempat yang akan menghantui India dan Pakistan. Kutuk ketidakadilan yang tak terhentikan, kutuk kekerasan yang tak pernah reda, karena mereka menolak keadilan dan damai yang hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dan kini, setelah kutuk demi kutuk dinyatakan, mari kita renungkan satu hal ini dengan sungguh-sungguh. Apa yang tersisa bagi bangsa yang menolak Tuhan? Apa yang akan tinggal ketika terang ditolak dan Injil diinjak-injak? Yang tersisa hanyalah kehancuran yang terus berulang, kutuk yang terus menggulung, dan luka yang tak pernah sembuh. India dan Pakistan, dua bangsa besar yang seharusnya menjadi saluran berkat, kini berjalan di bawah bayang-bayang murka Tuhan. Mereka memilih berhala daripada Sang Pencipta, memilih kebencian daripada kasih, memilih kekerasan daripada pertobatan. Mereka menutup telinga saat Tuhan berbicara, dan sekarang langit menutup telinga terhadap jeritan mereka. Mereka menolak anaknya, dan sekarang mereka ditolak dari damai yang hanya datang darinya. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Itulah yang sedang terjadi. Langit diam karena doa mereka adalah kebohongan. Tanah menangis karena darah terus tertumpah, dan Tuhan tidak berkenan karena namanya dihina, disingkirkan, dan disangkal. Lihatlah Kashmir, tanah yang seharusnya diberkati, kini menjadi simbol kutuk. Lihatlah rakyat yang menderita karena pemimpin mereka menolak kebenaran. Lihatlah generasi muda yang dibesarkan bukan dalam terang firman, tapi dalam racun kebencian. Sampai kapan? Sampai kapan manusia menolak tangan Tuhan yang terulur dan tetap mencengkeram pedang kebencian? Sampai kapan bangsa-bangsa membanggakan kekuatan daging, tapi memusuhi salib yang memberi hidup?
Dengarlah suara Tuhan malam ini. Kamu tidak akan menemukan damai selama kamu menolak Sang Raja Damai. Tidak ada strategi politik yang bisa menghapus kutuk ini. Tidak ada diplomasi atau konferensi perdamaian yang bisa menghilangkan murka Tuhan. Satu-satunya jalan adalah pertobatan yang sejati. Satu-satunya harapan adalah bersujud di bawah kaki salib Kristus dan berkata, "Kami telah berdosa, Tuhan. Kami telah salah jalan. Kasihanilah kami." Selama nama Yesus masih dianggap hina, selama Injil masih ditolak dari tanah mereka, kutuk ini akan terus berjalan seperti sungai yang tak bisa dibendung. Tapi hari ini, biarlah kita menjadi suara peringatan di tengah kebisingan dunia. Biarlah kita berseru dengan nyaring, "Bangsa-bangsa, bertobatlah." Sebelum hari kemurkaan itu datang dan tak seorang pun bisa berdiri. Karena Yesus Kristus bukan hanya juru selamat pribadi, Dia adalah Tuhan atas segala bangsa. Dan setiap bangsa yang menolaknya akan berdiri di hadapan penghakimannya. Hari Tuhan sudah dekat. Dan dunia ini tidak sedang menuju kemajuan, tapi menuju hari pembalasan. Maukah mereka mendengar? Maukah mereka kembali? Karena jika tidak, kutuk kelima, keenam, dan seterusnya akan datang seperti badai yang tak bisa dihentikan. Tuhan sudah berbicara, dan hanya mereka yang merendahkan diri akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati.
Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.